Halo barudak, gimana kabarnya? Balik lagi sama si Obet. Kali ini kita akan ngomongin sebuah film yang berjudul The Kite Runner. Dirilis pada tahun 2007, film yang bergenre drama ini mengisahkan dua anak laki-laki yang sangat bersahabat dekat, yang ternyata mereka berdua adalah saudara kandung. Bagaimana kisahnya? Sebelum lanjut ke alur ceritanya, gunakan headset, handsfree, earphone, apapun itu agar barudak lebih jelas mendengar suara merdu si Obet. Ini dia The Kite Runner. Kisah diawali memperlihatkan anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Terlihat dua anak lelaki yang bernama Hasan tidak pakai sadikin dan sahabatnya Amir, di mana Hasan adalah anak seorang pembantu sedangkan Amir adalah anak dari majikan bapaknya Hasan. Mereka berdua sedang mengejar layangan yang putus. Dikarenakan Hasan adalah pengejar layangan terbaik di desa itu, sampai-sampai dia tahu kemana layangan akan jatuh, maka dia berlari berlawanan arah dengan barudaknya. Dan terbukti layangan tersebut didapatkan dirinya. Hari demi hari Hasan dan Amir selalu menghabiskan waktu bersama. Bahkan Hasan selalu menuruti apa yang diperintahkan Amir. Hingga pada suatu hari di mana mereka dihadang oleh remaja pembuli yang bernama Asep. Sontak saja Hasan mengeluarkan ketapel dengan tujuan melindungi Amir dan orang tersebut pun berhenti mengganggunya. Afghanistan وطن پشتوناست. ما رو آرام بان آقا. Ketika pulang ke rumah, ternyata Hasan sering membantu ayahnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Namun siapa sangka Amir datang dan memanggil dengan memberi sebuah ketapel buatan luar negeri. Dari kebahagiaan itu, mereka pergi ke pemakaman yang dimana tempat itu adalah tempat yang sering mereka habiskan waktu berdua. Hasan Sultan Hai Kabul. Sultan Hai Kabul. Saat siang menjelang, mereka berdua dijemput oleh Bapak Amir yang menggunakan mobil. Beliau bekerja sebagai politikus. Namun dikarenakan hari itu adalah hari ulang tahun si Hasan, maka si Bapak membawanya berkeliling menunggangi mobil dan berhenti di sebuah toko layangan untuk memberinya sebuah kado ulang tahun. Di keesokan harinya, tepat pada hari itu, sedang dilangsungkan kompetisi layangan yang selalu diadakan 1 tahun sekali. Dari banyaknya peserta, ternyata Hasan dan Amir mengikuti kompetisi tersebut, sampai mereka berhasil menjadi pemenangnya. Dan seperti umumnya, anak-anak, jika ada layangan putus, maka anak-anak bersaing untuk mendapatkannya. Sehingga Hasan ikut mengajar dan berniat memberikannya kepada Amir. Dikarenakan Hasan tak kunjung datang, Amir pun mencari sahabatnya itu. Tanpa diduga, ternyata Hasan kembali bertemu Asep yang meminta layang-layang tersebut. Dia juga menghasut persahabatannya dengan Amir. Namun dikarenakan tidak memiliki keberanian untuk melawan, sehingga Amir melihatnya dari kejauhan ketika mengorbankan dirinya untuk disiksa oleh Asep. Tidak lama kemudian Asep beserta barudaknya pun keluar dari sana. Dan terlihat Hasan membawa layang-layang dengan badan luka-luka. Setelah kejadian tersebut, Amir tidak lagi melihatnya. Dan ketika ditanya kepada bapaknya, beliau berkata jika Hasan berada di rumah dengan alasan sakit tanpa sebab. Beberapa hari kemudian, Amir pun menemui Hasan di tempat biasa mereka bermain. Tanpa diduga, Amir melemparkan sebuah markisa, berharap Hasan membalasnya karena sebab dia merasa bersalah atas kejadian tempo hari. Bukannya membalas lemparan Amir, Hasan justru melumuri wajahnya sendiri dan pergi meninggalkan Amir. Sejak saat itu, Hasan lebih memilih membantu ayahnya daripada menemani Amir bermain. Karena hal itu, Amir mengadu kepada bapaknya agar mencari pembantu yang baru. Akan tetapi, si bapak menolaknya dan memberitahu Amir jika bapak Hasan sudah bekerja dengannya selama 40 tahun. Tak cukup sampai di situ, Amir pun memfitnah Hasan dengan tuduhan telah mengambil jam tangannya. Padahal Amir sendiri yang sengaja menaruh jam tangan tersebut di bawah bantal. Namun tanpa diduga, Hasan mengakui hal tersebut karena tidak ingin melukai perasaan Amir.
Terlihat atas keraguan jawaban Hasan, maka Bapak Amir memaafkan Hasan. Tapi Bapak si Hasan merasa malu dan memilih berhenti dari pekerjaannya, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut, yang dimana itu adalah momen terakhir mereka saling bertatap muka. Adegan berganti di kota Kabul telah didatangi pemberontak yang bertujuan untuk merebut kota Kabul. Dikarenakan bapaknya Amir adalah penentang komunis dan orang yang cukup berpengaruh, yang hal itu membuatnya menjadi incaran para pemberontak. Sehingga mereka memutuskan pergi ke Amerika. Di sana, Bapak Amir memulai dari nol usahanya dan bekerja sebagai kasir minimarket, serta dirinya memperbanyak hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh di kota itu. Beberapa tahun kemudian diperlihatkan Amir yang dewasa, di mana pada hari itu ayahnya memperkenalkan dirinya dengan mantan jenderal dari kota Kabul yang ikut mengungsi akibat peperangan yang disebabkan oleh pemberontak. Yang di situ ada seorang wanita, tak lain adalah anak si jenderal. Ia bernama Soraya. Yang sejak pada pandangan pertama, Amir dibuat jatuh cinta terhadap anak si jenderal ini. Di suatu ketika, Amir rudat ataupun merengek kepada bapaknya, meminta dirinya ingin melamar Soraya. Dengan kondisi tubuh yang sudah tua dan sakit-sakitan, akhirnya memberanikan diri datang ke rumah jenderal. Dan ternyata usahanya tidak sia-sia karena lamaran tersebut diterima, yang akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan dengan diiringi pesta musik dangdut. Setelah pesta pernikahan selesai, beberapa hari kemudian Bapak Amir meninggal dunia. Di hari itu juga ia mendapatkan telepon dari sahabat bapaknya yang di Pakistan. Sahabat bapaknya ini meminta Amir agar menemui dirinya, karena ada hal penting yang harus dibicarakan sehingga Amir memenuhi permintaannya tersebut. Sesampainya di Pakistan, percakapannya pun dimulai dari si paman yang mengatakan fakta-fakta yang selama ini belum Amir tahu, di mana sepeninggalan Amir dan bapaknya, ternyata si pamanlah yang mengurus rumah. Namun karena kondisinya yang sudah renta kala itu, yang kebetulan bertemu dengan Hasan yang sudah menikah dan memiliki seorang anak yang bernama Sohrab. Few years ago, I went to Azerbaijan and his son Sohrab. Dari situ, si Hasan yang menggantikan si paman yang sebelumnya menempati rumah tersebut. Karena kota itu telah dikuasai oleh para pemberontak yang mengakibatkan Hasan dan istrinya tewas ditembak. Beruntungnya, anaknya selamat dan kini anak itu berada di panti asuhan. Dan si paman juga memberitahu bahwa Amir dan Hasan adalah saudara kandung, yang sontak Amir terkejut dan tidak percaya akan ucapan si paman. Ternyata Bapak Hasan ditinggalkan oleh istrinya akibat kemandulan. Maka dari itu ayah Amir menitipkan Hasan untuk diadopsi, dan cerita itu dirahasiakan selama bertahun-tahun. Dengan keadaan terharu, Amir yang belum memiliki keturunan itu disuruh si paman untuk mencari anak tersebut. Amir membaca surat yang dititipkan Hasan kepada si paman, yang di dalam surat tersebut ia berharap suatu hari nanti akan bertemu Amir dan memperkenalkan anak serta istrinya. You need to go back to Kabul. And some part of you has always known this story. I loved you both because you were both his son. But there is a way to be good again. Hasan yang memimpikan anaknya menjadi seorang anak sukses dan terpandang di kota itu. Dia juga memiliki harapan yang belum tercapai, maka dari kenangan itulah Amir menghubungi istrinya sekaligus menceritakan semua fakta, hingga dirinya memutuskan kembali ke kota Kabul untuk mencari anak bernama Sohrab. Hello? I have to tell you a story. Ditemani kerabat si paman, akhirnya Amir mencari anak tersebut. Setelah melewati penjagaan yang begitu ketat, Amir mampu mengelabui para penjaga dengan melakukan penyamaran, hingga sampailah ia di tempat panti asuhan yang Amir tuju. You know what they're doing? Assalamualaikum. Rupanya, Sohrab sudah tidak lagi tinggal di panti asuhan, dikarenakan sudah dijual kepada kelompok pemberontak yang mana uangnya itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan panti asuhan. Namun dengan perasaan bersalah, pemilik panti ini meminta Amir mendatangi stadium, karena orang tersebut akan muncul dan melakukan pidato di stadium itu. مدير انجازتي
داشتم یا برام میراث رسیده بود سر یک تپل سرش دعوا کنم 10 تا را میبره. تو فکر میکنی که پیسه رو برای خود میگیرم؟ او کی است؟ سبب برین تقاضی استادیوم میوشتکام ترسیدن. Sesampainya di stadium, Amir duduk bersama barudak berjenggot. Namun tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan melihat orang yang dimaksud. Dan benar saja kedatangan orang itu untuk menghakimi dua orang pendosa, lalu memberikan sebuah pidato. Ini خودش است. Saat selesai acara menghakimi pendosa, Amir mulai mendekati ketua tersebut. Padahal tak ada satupun orang yang berani mendekatinya. Dia berpura-pura mempunyai bisnis pribadi sehingga Amir memberanikan diri mendatangi rumah si ketua. Saat ada seorang pria memakai jubah putih yang membuat Amir gelisah karena mengira sang ketua akan datang berdiskusi. Tanpa diduga, orang ini menyuruh Amir untuk membuka penyamarannya dan ternyata orang itu adalah Asep yang sering mengganggu persahabatannya bersama Hasan. من فقط به خاطر او بچه اینجا آمدم. Setelah mengetahui kedatangan Amir ke sana, yang tak lama kemudian datang beberapa orang yang membawa Sohrab, yang kini anak tersebut sudah menjadi pria penghibur. Sambil menari, Amir memandang anak itu sangat mirip dengan ayahnya, baik dari segi wajah ataupun tingkah laku, yang membuat perasaannya menjadi tidak kuasa melihatnya. بچه را که خود میبرم. Awalnya, Amir meminta anak itu dengan cara baik-baik, tapi Asep malah menghajar, bahkan hampir saja membunuhnya. Sohrab pun membantu menyerang Asep menggunakan ketapel pemberian ayahnya, yang setelah itu mereka kabur dari tempat tersebut. Setelah menghadapi situasi yang berat, akhirnya mereka berhasil meninggalkan negara itu dan kembali ke Pakistan. Namun ketika sampai di rumah, ternyata dikabarkan jika si paman telah meninggal dunia, maka mereka pun memutuskan untuk bermalam di rumah itu sebelum melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, Sohrab sempat menghilang dari rumah dan ditemukan sedang melamun di atas tangga. Dia teringat selalu diperlakukan tak manusiawi oleh Asep sehingga dirinya merasa sangat hina dan tidak pantas untuk melanjutkan hidup. Namun Amir selalu menenangkan dan meyakinkan bahwa dia akan selalu baik-baik saja. Setelah banyak hal yang sudah dilalui, kini Amir membawa Sohrab ke California untuk dipertemukan dengan keluarga barunya. Kemudian Amir mengenalkannya kepada Soraya. Lalu mereka memberikan kamar tidur dan hidup yang layak dengan perlakuan seperti anak sendiri. Di akhir cerita, Amir mengajak Sohrab untuk pergi ke taman, dan mereka bermain layang-layang, serta mengajari yang pernah diajari oleh adiknya ketika dahulu, yaitu si Hasan. Dan kini, Sohrab akan hidup bahagia dengan keluarga barunya. پشتازاتی میدوید مگم هیچ وقت پدرت سایه را تعقیب نمیکرد. کمک میکنی که رقیب کنم؟ این رفتم. Perang خوبش هست نه؟ Tamat, ending yang cukup membahagiakan. Gara-gara nonton film ini, jadi ingat keletik, ingat waktu kecil, lari-lari ngejar layangan ke pinggir jalan, ketemu saudara, dijewer, dimarahin sama kolot. Jadi untuk yang punya kenangan semasa kecil, berlari-lari mengejar layangan,
Masa kecil kalian sangat indah, cuy. Urang puisi heula we nya. Aku bertemu denganmu lewat cara yang tak kuduga. Aku melihatmu dengan sudut pandang yang berbeda. Aku mengenalmu lewat cerita. Tapi, apakah aku harus berpisah denganmu lewat cara yang kuduga? Apakah aku harus melihatmu dengan sudut pandang orang-orang melihatmu? Apakah aku harus mengenalmu seperti orang-orang bercerita tentangmu? Aku tak mengerti kini tentangmu. Kau seperti pergi tanpa menungguku. Aku tak mengerti maksudmu. Kau seperti menjauh pergi meninggalkanku. Jalin erat persaudaraan, jalin erat pertemanan, rangkul kawan, rangkul lawan. Jangan mempunyai musuh. Kalian harus hidup berdamai satu sama lain. Yo, terima kasih. Saya si Obet. Pamit. Wassalam.